Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Fitri Kurnia Astuti Ali dengan NIM 190105010193, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di sini akan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Aspek Hukum dalam Proses Pembiayaan dengan Prinsip Konvensional dan Prinsip Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Naimah MH. Adapun rumusan masalah dan tujuan masalah, yang pertama untuk rumusan masalah, bagaimanakah aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan. Yang kedua, bagaimanakah konsep pembiayaan dengan prinsip syariah. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberian pembiayaan beserta dengan aspek hukumnya, dan untuk mengetahui bagaimana konsep pembiayaan dengan prinsip syariah. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas aspek hukum dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak perusahaan atau bank umum dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan utang piutang atau bunga interest. Aspek hukum dalam proses awal pemberian pembiayaan konvensional. Dalam awal pemberian kredit yang harus diperhatikan adalah identitas calon debitur, di mana identitas adalah merupakan faktor penting untuk mengenal dan mengetahui informasi awal, baik dari sisi pribadi maupun sisi kegiatan usaha lainnya. Adapun tata cara pemberian pembiayaan harus melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, penerapan 4I's Principle, yaitu merupakan suatu prinsip dalam pelaksanaan pembiayaan atau memutuskan pembiayaan yang harus dilakukan bersama minimal 2 pejabat pemutus, yang salah satunya atau keduanya memiliki limit yang cukup, yang dilaksanakan dengan cara di antara kedua belah pihak kuasa di dalamnya. Yang kedua, penerapan risk scoring system, yaitu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai suatu resiko secara objektif dan realistik. Hal yang digunakan antara lain untuk menentukan perencanaan yang dianggap perlu. 3. Pemisahan pengelolaan pembiayaan bermasalah, yaitu merupakan pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu konsep pembiayaan dengan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Untuk selanjutnya, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam PPP bisnis syariah disebut pembiayaan. Pembiayaan mencakup seluruh segmen bisnis, baik individual maupun grup, direct maupun kontingen, atau kegiatan usaha yang produktif maupun konsumtif. Jenis-jenis pembiayaan meliputi beberapa transaksi. Yang pertama itu murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang kedua, salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah dengan spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan barang pesanan disepakati di awal akad serta pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Bank dapat melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yang ketiga, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat sani. Jika bank melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, bank dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istisna pertama tidak bergantung pada istisna kedua.
Yang keempat, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau malik sahib al-mal menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua atau amil mudharib nasabah bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Yang kelima, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra. Yang keenam, ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran, sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya, ijarah wa iktina atau ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Yang kedelapan, qard al-hasan atau qardul hasan adalah suatu akad peminjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Yang kesembilan, ran. Ran adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Yang kesepuluh itu adalah kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau bank kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua atau nasabah akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Pembahasan selanjutnya mengenai batasan pembiayaan mencakup seluruh segmen bisnis baik individual maupun grup. Untuk kegiatan usaha yang produktif maupun konsumtif, pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa. Aspek hukum dalam proses awal pemberian pembiayaan syariah dalam awal pemberian kredit yang harus diperhatikan adalah identitas calon debitur, di mana identitas adalah merupakan faktor penting untuk mengenal atau mengetahui informasi awal, baik dari sisi diri pribadi maupun sisi kegiatan usahanya. Itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.